Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Khususnya bagi Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan pengawas pembina di jenjang sekolah dasar. Di seluruh Indonesia bahkan juga di luar negeri. Jumpa lagi kita melalui channel Dayana Berbagi ini. Untuk kali ini saya akan membagikan sebuah informasi penting bagi sekolah-sekolah dasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri tentang adanya lomba video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran khususnya di jenjang SD yang dikemas dengan judul Gema Pertiwi Pelajar Pancasila tahun 2021. Apa saja jenis lombanya, apa tujuannya, dan apa hadiah atau apresiasinya. Nah, insya Allah akan saya sampaikan atau saya bacakan panduan lomba pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar ini untuk tahun 2021 dengan harapan sekolah-sekolah dasar kiranya masih ada waktu untuk mengikuti lomba tersebut. Karena ada lomba nanti dipilih 3 video terbaik, ada 3 video favorit, dan juga 3 video terbaik dari daerah 3T. Untuk menyingkat waktu, saya langsung share screen untuk membagikan informasi tersebut. Ini sekali lagi informasi lomba video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di jenjang SD. Silahkan ini di Amal juga bisa dibaca ini. Nanti akan langsung saya bacakan dari sejak pendahuluan. Nah, ini sebagai pendahuluan. Di pendahuluan itu mestinya ada latar belakang, dasar hukum, tapi untuk menyingkat waktu saya akan langsung ke tujuan. Jadi tujuan dari kegiatan lomba ini adalah untuk memberikan apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi satuan pendidikan atau sekolah untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, untuk membangkitkan semangat melakukan kreativitas, terobosan, dan inovasi untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sasarannya adalah seluruh satuan pendidikan dasar di Indonesia. Jadi seluruh sekolah SD, jenjang SD, baik negeri maupun swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Silahkan, semua sekolah punya kesempatan yang sama, tidak dibedakan negeri apa swasta. Nah, lingkup kegiatannya, tema yang diusung dalam lomba video ini adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sedangkan subtemanya mencakup yang pertama, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran jarak jauh di SD, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran tatap muka di SD, jadi ya ada untuk pembelajaran jarak jauh, juga untuk pembelajaran tatap muka di SD. Dan yang ketiga, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran hibrid di SD. Hasil yang diharapkan adalah yang pertama, terpilihnya satuan pendidikan yang akan mendapatkan apresiasi atas karya video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar.
Yang kedua, terbentuknya budaya kreatif dan inovatif di satuan pendidikan untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jelas kiranya tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, dan hasil yang diharapkan. Baru kita akan masuki bagaimana mekanisme pelaksanaan lomba ini. Bagian A, persyaratan peserta lomba. Peserta lomba adalah satuan pendidikan sekolah dasar negeri atau swasta, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Termasuk di dalamnya daerah 3T, bahkan khusus daerah 3T nanti juga akan dilombakan sesama daerah 3T. Kemudian memiliki NPSN. Ketiga, satuan pendidikan dapat melibatkan peserta didik, guru, orang tua, atau wali. Dalam pembuatan video itu bisa melibatkan peserta didik, guru, dan orang tua atau wali. Keempat, wajib memiliki kanal YouTube atas nama satuan pendidikan. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu belum memiliki kanal YouTube, silahkan bisa dibuat sekarang. Atau dibuat nanti ketika mau mengirim hasil karyanya. Yang kelima, peserta lomba dapat mengirimkan lebih dari satu karya. Jadi boleh mengirimkan lebih dari satu karya dengan ketentuan setiap karya merupakan subtema yang berbeda. Jadi kalau ngirim lebih dari satu karya kok subtemanya sama, enggak boleh, harus berbeda. Yang bagian B, persyaratan karya. Tolong diperhatikan. Pertama, durasi video 5-7 menit. Jadi kurang dari 5 menit ya tidak masuk kriteria. Lebih dari 7 menit juga tidak masuk kriteria. Dengan kualitas high definition atau HD. Kedua, video merupakan karya sendiri, belum pernah diikut sertakan dalam kegiatan sejenis, dan diizinkan untuk digandakan dan dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000. Nanti surat pernyataannya seperti apa nanti di bagian belakang ada saya tunjukkan karena di panduan ada terlampir. Ketiga, karya yang dinilai adalah video yang diunggah melalui kanal YouTube Satuan Pendidikan dan tautannya dikirim ke panitia secara online pada laman https://psd.kemdikbud.go.id/Gema Pertiwi 2021 tanggal 20 September sampai dengan 24 Oktober. Saya ulangi, ini tanggalnya, ini link atau lamannya. Saya ulangi, https://psd.kemdikbud.go.id/Gema Pertiwi 2021. Waktunya tanggal 20 September sampai dengan 24 Oktober. Masih ada waktu. Silakan dipersiapkan, dibuat videonya, sesuaikan dengan kriteria, dan silakan kemudian diunggah ke laman ini. Yang keempat, karya tidak melanggar hak cipta. Yang kelima, penggunaan musik wajib mencantumkan tautan sumber. Konten video tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, dan perundungan. Ketujuh, video tidak mengandung pesan sponsor. 8, struktur video terdiri dari pembuka atau pembukaan, materi atau konten, dan penutup. Orientasi video berbentuk landscape atau landscape. Ke-10, narasi dalam video menggunakan bahasa yang baik.
apabila menggunakan bahasa daerah wajib menyertakan subtitle. 11. Konten video yang diunggah menerapkan protokol kesehatan. Jadi tolong ini jangan dilupakan. Konten video yang diunggah menerapkan protokol kesehatan. Ya mesti pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Nomor 12 atau persyaratan karya yang ke-12, konten video dapat memilih salah satu atau lebih subtema. Yang ketiga tiga subtema ini. Subtema pertama adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran jarak jauh di SD. Atau yang kedua, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran tatap muka di SD. Dan yang ketiga, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran campuran. Ada jarak jauh, ada tatap muka. Atau hibrid di SD. Ingat, hanya di SD ya. Kemudian ketentuan pengiriman lomba. Ketentuan pengiriman lomba, peserta menyiapkan video durasi 5-7 menit yang akan diikut sertakan dalam lomba. Kedua, peserta mengunggah video ke kanal YouTube Satuan Pendidikan dengan diberi judul Gema Pertiwi 2021 _ atau garis bawah baru judul video. Dan membubuhkan hashtag atau tagar pada deskripsi sebagai berikut. Ini, jadi menyertakan hashtag atau tagar ini. Ada 5 tagar yang harus disertakan. Yang pertama adalah tagar pelajar Pancasila. Tagar kedua, Gema Pertiwi 2021. Ketiga, sahabat sekolah dasar. Keempat, digitalisasi sekolah. Dan yang kelima, giat SD. Tuh, jangan lupa nanti ya. Harus menyertakan 5 hashtag atau tagar ini. Yaitu pertama, pelajar Pancasila. Kedua, Gema Pertiwi 2021. Ketiga, sahabat sekolah dasar. 4, digitalisasi sekolah. Dan kelima, giat SD. Kiranya jelas itu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Yang ketiga, gunakan pengaturan publik pada saat memposting karya di kanal YouTube Satuan Pendidikan. Keempat, melakukan pendaftaran dan pengiriman karya secara online pada laman, ini lamanya tolong dicatat, https://psd.kemdikbud.go.id/Gema Pertiwi 2021/daftar. Kelima, video yang memiliki voting terbanyak pada laman https://psd.kemdikbud.go.id/Gema Pertiwi 2021/videotik/voting akan menjadi video favorit. 6. Waktu pendaftaran dan pengiriman karya tanggal 20 September sampai dengan 24 Oktober 2021. Narah hubung kegiatan, jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan apa yang saya sampaikan, silakan bisa menghubungi. Yang pertama, Wahyu Paramusinto. Nomor HP-nya 081297419994 atau Nina Sofiana nomor HP 08812633455152. Silakan kalau mau ditulis atau mau difoto atau mau dicatat, silakan.
apresiasi dan penghargaan. Apresiasi dan penghargaan diberikan kepada 3 karya video terbaik, 3 karya video favorit, dan 3 karya video terbaik dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Apresiasi berupa media pembelajaran berbasis TIK, dibentuk apresiasinya itu berupa media pembelajaran berbasis TIK. Kemudian setiap peserta akan diberikan sertifikat keikutsertaan. Jadi meskipun andaikan Bapak Ibu sekolahnya mengikuti kegiatan ini tapi tidak memperoleh juara, tetap akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Bagi karya video terbaik dan video terfavorit akan diunggah di kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Kan keren Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu menjadi lebih terkenal. Karena video Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirim kalau termasuk terbaik dan terfavorit dan atau terfavorit akan diunggah di kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Nah, kemudian waktu pelaksanaan kegiatan. Keseluruhan rangkaian kegiatan lomba video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar ini akan dilaksanakan dengan jadwal waktu sebagai berikut. Nomor 1, tanggal mulai 20 September 2021 pengumuman. Jadi meskipun saya mengumumkan ini terlambat, kan masih lebih baik terlambat daripada tidak diumumkan sama sekali. Yang kedua, 20 September sampai 24 Oktober 2021 itu kegiatan pendaftaran dan pengiriman karya video. Jadi Bapak Ibu sekali lagi masih ada waktu karena sampai tanggal 24 Oktober. Kemudian tanggal 24 sampai 31 Oktober itu penilaian karya. Terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama penilaian administrasi, seperti lampiran dan lainnya, itu dilakukan penilaian dulu. Kalau lolos penilaian administrasi baru dilakukan penilaian tahap kedua, yaitu pemilihan karya video terbaik, karya video terbaik daerah 3T, dan voting video favorit. Itu tanggal 24 sampai 31 Oktober. Tanggal 5 sampai 8 November, Pekan Gema Pertiwi. Tanggal 10 November, Gebyar Gema Pertiwi. Kemudian pembiayaan. Seluruh biaya itu gratis Bapak Ibu. Tidak dipungut biaya karena biaya sudah dibiayai oleh APBN melalui DIPA 023.03.1.66 riba 6666011 garis miring 2021. Revisi kelima tanggal 26 Juli 2021. Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi biayanya sudah tersedia oleh pemerintah melalui APBN atau anggaran dan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui DIPA. Nah, kemudian bagaimana penilaian lombanya? Ini Bapak Ibu perhatikan mekanisme penilaian. Penilaian karya video terbaik dan karya video terbaik dari daerah 3T dilakukan dan ditentukan oleh juri. Jadi ada jurinya. Penilaian karya video favorit dilakukan dan ditentukan melalui voting. Meskipun video yang Bapak Ibu kirimkan mungkin tidak terlalu bagus, tapi karena
melalui voting itu dipilih, dijempol oleh orang terbanyak, maka termasuklah karya video favorit. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nominasi video terbaik akan ditayangkan dalam kegiatan Gema Pertiwi tanggal 5 sampai dengan 8 November 2021. Pemenang karya video terbaik, karya video terbaik dari daerah 3T, dan karya video favorit akan mendapatkan apresiasi pada kegiatan Gebiar Gema Pertiwi tanggal 10 November 2021. Ini kriteria penilaiannya. Yang pertama, seleksi administrasi berupa kelengkapan biodata dan surat pernyataan. Yang kedua, rambu-rambu penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, materi atau materinya itu memiliki bobot 60%. Indikatornya adalah kesesuaian tema dengan kriteria faktual, relevansi dengan subtema, alur ceritanya runtut. Kemudian manfaatnya juga ada 3 kriteria, yaitu edukatif atau bersifat mendidik, memberikan nilai atau values, membuat implementasi profil pelajar Pancasila. Indikator ketiga komunikatif dengan kriteria pesan inspiratif pemanfaatan TIK, narasi dalam video menggunakan bahasa yang baik. Yang ketiga tidak mengandung pesan sponsor. Nih. Kemudian yang nomor 2, ini tentang audio dan visual, bobotnya 40%. Untuk audio itu kriterianya adalah kejelasan artikulasi, komposisi suara narasi, suara latar dan musik. Ketiga, kesesuaian suara dengan visual. Jangan sampai nanti suara dengan gambarnya tidak nyambung, itu tentu akan mengurangi nilai. Kemudian pemilihan musik dan mencantumkan sumber audio. Nah, visualnya yang dinilai adalah komposisi gambar, nilai estetika atau keindahan, kreatif dalam menciptakan angle visual atau sudut pandang pengambilan gambar. Keempat, kualitas pencahayaan. Kelima, penggunaan animasi yang menarik. Upayakan animasinya dibuat semenarik mungkin. Nah, sebagai penutup, bahwa program Gema Pertiwi pada hakikatnya adalah suatu proses yang mendorong peningkatan penanaman karakter melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila serta penguatan literasi dasar, khususnya literasi digital, literasi sains, serta literasi budaya dan kewargaan terhadap siswa, guru, dan masyarakat. Untuk menyukseskan kegiatan ini, diharapkan peran serta sekolah dasar di seluruh Indonesia dapat berperan aktif melalui kreasi dan inovasi dalam pembelajaran melalui pemanfaatan TIK dan mengikut sertakan karya tersebut dalam lomba video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Segala ketentuan yang dituangkan dalam buku panduan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan lomba. Silakan nanti Bapak Ibu yang mau mengikuti lomba supaya panduan ini lebih jelas, silakan di-download saja panduan
lomba pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di SD ini. Nah, ini lampirannya surat pernyataan, yakni surat pernyataan lomba video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar Gema Pertiwi 2021 Direktorat Sekolah Dasar. Yang bertanda tangan di bawah ini nama jabatan, nama sekolah, NPSN, alamat, nomor handphone, judul videonya tulis apa, tautan videonya atau link videonya apa. Dengan ini menyatakan bahwa satu, karya video yang dikirimkan adalah benar hasil karya sendiri. Kedua, karya video yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam acara serupa sebelumnya. Artinya belum pernah diikutkan lomba. Ketiga, karya video yang telah diserahkan kepada panitia dapat digandakan dan dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi ini pertanyaannya. Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia didiskualifikasi dari lomba video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Gema Pertiwi 2021. Gema Pertiwi Direktorat Sekolah Dasar tahun 2021. Kapan dibuat? Yang menyatakan siapa untuk kepala sekolah disertai materai. Ini lampiran yang pertama. Itu saja yang Bapak Ibu isi. Adapun lampiran kedua ini adalah panduan cara mendaftar dan mengirim karya video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di SD Gema Pertiwi 2021. Ini langkah-langkahnya. Jadi untuk mengakses pendaftaran dan pengiriman menggunakan PC atau laptop dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan komputer atau laptop yang digunakan telah terkoneksi dengan internet. Nah, baik menggunakan jaringan data maupun WiFi. Jangan sampai nanti kebingungan, ternyata belum connect ya, jaringannya. Untuk kedua, buka aplikasi internet browser. Caranya dapat dengan mengklik ikon internet browser. Apakah mau Prepok atau Mozilla atau mungkin Chrome, silahkan, atau mungkin yang lain. Bisa versi 40 atau versi 47 ke atas. Kemudian tuliskan link berikut pada browser, yaitu https://ditpsd.kemdikbud.go.id/Gema Pertiwi 2021 garis miring, kemudian dan klik daftar. Ya, ada kata daftar, nanti klik daftar. Maka akan tampil untuk pendaftaran Gema Pertiwi. Selanjutnya isi kolom asal instansi, nama, email, nomor WhatsApp, dan password. Kemudian klik tombol daftar. Seperti ini nanti isi asal instansinya atau nama sekolahnya SD berapa, namanya, kemudian emailnya, nomor WA, password, kemudian konfirmasi password, baru klik daftar. Setelah terdaftar, maka Anda akan masuk ke halaman login. Isikan WhatsApp atau email dan password yang tadi Bapak Ibu isikan di sini. Kemudian klik tombol masuk. Ini nomor WA, garis miring email. Kemudian passwordnya baru masuk. Nah, kalau belum punya akun ya silahkan daftar dulu. Nah, jika login berhasil, Anda akan masuk ke tampilan laman depan yang berisi karya peserta yang sudah dikirimkan seperti ini. Jadi nanti sudah berapa karya dikirimkan, Bapak Ibu bisa melihatnya.
ketika Bapak Ibu sudah login atau masuk ke halaman ini tadi, Gema Pertiwi. Kemudian ketujuh, untuk mengirimkan karya, silakan klik menu unggah karya. Nih, unggah karya pada bagian atas. Kemudian Anda mendownload surat pernyataan pada halaman ini, kemudian isikan subtema, judul karya, link YouTube, dan surat pernyataan yang sudah diisi dan dibubuhi meterai. Nih, di sini kirim filenya, surat pernyataan, judul karyanya, link karyanya, baru klik unggah. Tentu sebelumnya ini dulu pernyataan dulu, setelah diisi baru nanti diunggah setelah diberi meterai Rp10.000. Kedelapan, peserta dapat share karya yang telah dikirimkan ke khalayak umum untuk di-voting. Jadi setelah Bapak Ibu kirim karyanya tadi, silahkan bisa dikirimkan ke khalayak, ke teman-teman, ke siswa, ke teman-teman guru, ke para pejabat, silahkan supaya diklik. Ya. Sehingga akan menjadikan, kalau banyak yang memilih, itu nanti akan menjadi hasil karya terfavorit, itu kalau terbanyak. Baru klik OK. Nah, peserta dapat share link video ke khalayak umum untuk di-voting sebagai penentuan karya terfavorit. Untuk melakukan klik menu karya saja. Nih. Karya saya kok, karya saja. Nih, karya saya. Baru silakan. Untuk mendapatkan link videonya nanti, ini klik carousel akan muncul link video yang Bapak Ibu sudah unggah. Ke-10, klik salah satu ikon sosial media yang dapat menyebarkan informasi Anda. Silakan. Ya, mau Facebook, mau WA, mau yang lain silakan. Nih, klik ikon sosial media. Apakah Facebook ataukah Twitter, silakan. Yang dimiliki tentu oleh sekolah Bapak Ibu. Ke-11, Anda dapat melihat karya yang sudah Anda kirim. Klik menu karya saya pada bagian atas. Anda dapat membatalkan pengiriman karya dengan mengklik tombol hapus yang berada di bawah video ini ya. Yang ke-12, untuk melakukan voting, Anda harus login terlebih dahulu di website, kemudian klik menu voting pada bagian atas. Pilih video yang Anda sukai, kemudian klik icon like. Nih. Itu Bapak Ibu informasi yang saya bagikan kali ini, yaitu tentang informasi lomba video pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di jenjang sekolah dasar baik negeri maupun swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan ini jelas dan mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi untuk mengikutinya karena masih ada waktu untuk membuat video, syuting video, mengedit. Mungkin syutingnya berjam-jam tapi diedit nanti menjadi 5 sampai 7 menit. Kiranya demikian informasi yang saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah informasi-informasi lain akan terus saya bagikan melalui channel Dalyana Berbagi ini dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, pengawas, para siswa, dan
siapa saja yang memerlukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.